Revolusi Perancis tahun 1789 sampai tahun 1799 merupakan salah satu peristiwa sejarah yang paling signifikan dalam sejarah modern. Revolusi ini mengubah Perancis secara radikal, mengguncang monarki absolut, dan menciptakan tatanan sosial baru yang didasarkan pada prinsip-prinsip kebebasan, persamaan, dan persaudaraan. Tapi sebelum saya membahas lebih lanjut tentang revolusi Perancis ini, dengan sangat rendah hati, saya mohon kepada saudaraku sekalian, untuk pencet dulu tombol subscribe-nya. Kalau sudah diklik subscribe-nya, maka saya ucapkan terima kasih dan mari kita lanjut. Revolusi ini dipicu oleh berbagai faktor, termasuk kesenjangan sosial, ekonomi, dan politik yang terjadi selama berabad-abad di bawah pemerintahan monarki absolut Perancis. Raja Louis XVI memerintah dengan otoritas mutlak, sementara kaum bangsawan dan klerus menikmati hak istimewa, membebankan beban pajak kepada rakyat jelata. Pada akhir abad ke-18, Perancis mengalami krisis keuangan yang parah akibat utang besar yang ditimbulkan oleh perang, termasuk keterlibatan dalam Perang Kemerdekaan Amerika. Pengeluaran mewah keluarga kerajaan, terutama Ratu Marie Antoinette, juga memperburuk situasi. Inflasi dan kegagalan panen menambah penderitaan rakyat yang sudah terbebani oleh pajak berat. Masyarakat Perancis pada saat itu terbagi dalam 3 golongan, kaum klerus golongan pertama, kaum bangsawan golongan kedua, dan rakyat jelata golongan ketiga. Golongan ketiga, yang terdiri dari petani, pekerja, dan borjuis kelas menengah menanggung beban pajak paling berat, dan tidak memiliki hak politik yang setara dengan golongan pertama dan kedua. Pada 1789, karena krisis keuangan yang semakin memburuk, Louis XVI memutuskan untuk memanggil Etats Generaux, sebuah dewan perwakilan yang terdiri dari ketiga golongan masyarakat, untuk pertama kalinya sejak 1614. Rapat ini dimaksudkan untuk membahas solusi atas masalah ekonomi Perancis. Namun, pertemuan tersebut gagal karena ketegangan antara golongan ketiga dan golongan pertama serta kedua. Pada tanggal 17 Juni tahun 1789, wakil-wakil golongan ketiga mendeklarasikan diri sebagai Majelis Nasional, dan berjanji untuk menyusun konstitusi baru bagi Perancis. Ini adalah awal dari revolusi politik. Beberapa hari kemudian, para anggota Majelis Nasional berkumpul di lapangan tenis di Versailles setelah diusir dari tempat pertemuan resmi oleh raja. Mereka bersumpah untuk tidak meninggalkan lapangan tersebut sampai konstitusi baru disahkan. Peristiwa ini dikenal sebagai Sumpah Lapangan Tenis dan menjadi simbol perlawanan terhadap monarki. Pada tanggal 14 Juli tahun 1789, rakyat Paris yang marah menyerbu penjara Bastille, sebuah simbol kekuasaan tirani kerajaan. Peristiwa ini menjadi titik balik dalam revolusi Perancis dan diperingati setiap tahun sebagai Hari Bastille. Pada Agustus tahun 1789, Majelis Nasional mengeluarkan Deklarasi Hak-Hak Manusia dan Warga Negara, yang menegaskan prinsip-prinsip revolusi, kebebasan, persamaan, dan persaudaraan. Deklarasi ini menuntut penghapusan hak-hak istimewa bangsawan dan mengakui hak-hak individu. Salah satu langkah radikal lainnya adalah pemisahan gereja dan negara. Gereja Katolik Roma, yang selama ini memiliki pengaruh besar dalam pemerintahan dan masyarakat, mulai kehilangan kekuasaannya. Harta gereja disita dan dijual untuk membantu menyelesaikan krisis. Setelah bertahun-tahun perdebatan, pada 1791, konstitusi baru disahkan yang membentuk monarki konstitusional. Meskipun raja masih berkuasa, kekuasaannya kini dibatasi oleh hukum dan sebuah majelis legislatif yang terpilih. Pada Juni tahun 1791, Louis XVI dan keluarganya mencoba melarikan diri dari Paris, untuk mencari dukungan dari negara-negara tetangga yang masih monarki. Namun, mereka ditangkap di Varennes dan dibawa kembali ke Paris. Upaya pelarian ini merusak kredibilitas raja dan memperkuat gerakan anti-monarki. Pada 1792, Perancis revolusioner mendeklarasikan perang terhadap Austria dan Prusia, yang mendukung kembalinya monarki absolut di Perancis. Perang ini memperburuk situasi politik dan sosial di dalam negeri, menyebabkan meningkatnya radikalisasi revolusi. Pada tanggal 10 Agustus tahun 1792, rakyat Paris menyerbu Istana Tuileries, dan keluarga kerajaan ditahan. Pada September, monarki dihapuskan,
dan Perancis dinyatakan sebagai republik. Louis ke-16 diadili atas tuduhan pengkhianatan dan dijatuhi hukuman mati. Pada tanggal 21 Januari tahun 1793, ia dieksekusi dengan guillotine. Eksekusi ini menggemparkan Eropa dan menandai titik tidak kembali bagi revolusi. Setelah eksekusi Louis ke-16, Revolusi Perancis memasuki fase yang dikenal sebagai pemerintahan teror, tahun 1793 sampai tahun 1794 di mana ribuan orang dieksekusi atas tuduhan kontra-revolusi. Maximilien Robespierre, pemimpin Komite Keamanan Publik, memainkan peran kunci dalam fase ini. Istri Louis ke-16, Marie Antoinette, juga diadili dan dieksekusi pada Oktober tahun 1793. Nasibnya yang tragis, setelah sebelumnya dikenal dengan gaya hidupnya yang mewah, menjadi simbol jatuhnya monarki Perancis. Setelah jatuhnya Robespierre dan berakhirnya pemerintahan teror, pada 1795, Perancis membentuk pemerintahan baru yang disebut Direktori. Ini adalah pemerintahan yang lebih moderat, namun penuh dengan korupsi dan ketidakstabilan. Di tengah kekacauan politik, seorang jenderal muda bernama Napoleon Bonaparte mulai muncul sebagai tokoh penting. Pada 1799, melalui kudeta yang dikenal sebagai Kudeta 18 Brumaire, Napoleon mengambil alih kekuasaan dan mengakhiri Revolusi Perancis. Revolusi Perancis memiliki dampak yang luas di seluruh Eropa dan dunia. Prinsip-prinsip revolusi menyebar ke berbagai negara, memicu gerakan revolusi lainnya dan perubahan dalam tatanan sosial. Kelas bangsawan di banyak negara Eropa mulai kehilangan hak-hak istimewa mereka. Dengan munculnya Napoleon, idealisme revolusi, kebebasan, persamaan, dan persaudaraan terus disebarkan ke seluruh Eropa melalui perang dan reformasi. Namun, pada saat yang sama, Napoleon juga memusatkan kekuasaan di tangannya sendiri, mengubah dirinya menjadi Kaisar Perancis. Salah satu pencapaian revolusi Perancis adalah penghapusan sistem feodalisme di Perancis. Kaum tani dibebaskan dari kewajiban-kewajiban feodal dan menjadi pemilik tanah yang mereka kerjakan. Reformasi ini juga menyebar ke wilayah-wilayah yang ditaklukkan oleh Napoleon. Napoleon, meskipun berkuasa setelah revolusi berakhir, tetap mempertahankan banyak prinsip revolusi dalam pemerintahannya. Ia memperkenalkan Kode Napoleon, sebuah sistem hukum yang menekankan kebebasan individu, hak milik, dan persamaan di depan hukum. Meskipun revolusi Perancis menekankan persamaan, perempuan tidak mendapatkan hak yang sama seperti laki-laki. Mereka dilarang ikut serta dalam politik, meskipun beberapa tokoh perempuan seperti Olympe de Gouges berjuang untuk hak-hak perempuan. Revolusi ini memperkuat posisi kelas menengah bourgeois di Perancis. Mereka mendapatkan kekuasaan politik dan ekonomi yang lebih besar setelah hak-hak istimewa kaum bangsawan dihapuskan. Revolusi Perancis menginspirasi berbagai gerakan revolusi di seluruh dunia, termasuk di Amerika Latin dan Eropa. Banyak negara yang terinspirasi untuk memperjuangkan kebebasan dan hak-hak individu. Meskipun revolusi berhasil menggulingkan monarki, pada 1815, setelah kekalahan Napoleon di Waterloo, monarki dikembalikan di bawah Louis ke-18. Namun, monarki konstitusional ini berbeda dengan monarki absolut sebelumnya. Revolusi Perancis menjadi simbol perlawanan terhadap ketidakadilan dan tirani. Lagu kebangsaan, La Marseillaise, dan bendera trikolore Perancis yang lahir dari revolusi menjadi simbol kebebasan dan persamaan.